kamu di belakangnya dia ya tenang. Oh. Jangan ikut dia ke sini, ikut ke sini, ke sini. Ya sama nanti ke belakang gini semua. Jadi ora plotot tapi ulung-ulungan. Jamu apa perlu mas? Makasih ya. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku mau bikin sedikit liputan atau podcast mengenai etika berpeleton. Jadi ini rada mendadak sih, nanti aku bikin model tanya jawab. Seperti biasa narasumber kita kali ini Mas Projo Waseso, sprinter kebanggaan nasional Indonesia. Let's go. Bagi teman-teman. Jiloro terus. Halo teman-teman semua. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat hadir di coaching klinik hari ini. Ini acaranya sebenarnya dadakan karena mungkin nanti di lain waktu kita bikin acara coaching klinik yang benar-benar lebih formal ya Pak Ketu. Ya. Mungkin di Semarang, jadi nggak pas gowes, bisa benar-benar fokus. Nah di sini kita mau sedikit mungkin sharing sama konsultasi sama Mas Projo. Kira-kira gimana sih etika berpeleton atau tata cara berpeleton yang benar supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan gitu. Karena kan kalau kita main road bike, kita panjang itu pasti berpeleton, nggak mungkin kita sendiri-sendiri berdua tuh pasti nggak mungkin, kita pasti iring-iringan. Nah makanya ya langsung aja deh Mas Projo, kira-kira gimana nih Mas Projo? Terima kasih udah hadir di sini dan mungkin ya kita langsung ke poinnya. Ya. Mungkin kalau kita berpeleton itu satu tuh kuncinya apa? Kita jangan percaya sama yang depan kita. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Istilahnya tuh safe sama diri kita sendiri. Cuma meskipun depan kita suami kita ya kita harus istilahnya tuh cari aman sendiri dulu. Gimana caranya ya kita harus fokus ke depan juga. Jadi soalnya kalau kita percaya sama manusia itu ada miss-nya Mas. Entah itu pas ada masalah kerjaan, ada masalah apapun itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Mungkin yang pertama kalau kita orang baru di suatu komunitas tuh satu tuh ini jangan malu-malu, terus jangan mikir, jangan terlalu minder lah. Yang penting itu kita tuh ada semua masuk itu ada permisinya. Pasti kan semua orang masuk ke komunitas kan permisi dulu sama ketuanya, terus kadang pakai alternatif dari temennya, aku masukin dong gitu. Terus kalau kita dari jalan ketemu rombongan, cara masuknya tuh kita harus itu cara masuknya tuh yang melihat dulu sepanjang apa sih rombongan ini gitu. Terus kita ngasih tanda, dan yang di peleton pun itu harus ngasih tanda juga. Cuma ada orang katakanlah aku mau masuk, pasti kan harus istilahnya ya ngasih kode lah, awas gitu, ke belakang dulu. Itu etikanya tuh sebenarnya seperti itu. Terus lebih banyak sebenarnya model tanda seperti apapun, sinyal seperti apapun itu kita bisa baca. Dan jangan ragu-ragu kalau di jalan. Ragu-ragu itu kan banyak orang yang salah baca. Kayak aku itu ada depanku ragu-ragu, pasti aku salah baca. Kenapa salah baca? Karena aku nggak tahu orang ini mau ke kanan apa mau ke kiri gitu. Masalahnya di situ. Jadi kalau kita ragu-ragu, mending kita stay di lane-nya kita itu. Sumama kita di tengah-tengah, mau ke kanan ragu, mau ke kiri ragu, mending nggak usah dua-duanya, tetap aja di tengah. Mau di klakson mobil, mau apa, tetap aja di tengah. Tapi jangan ngurangin speed. Sumama biasanya 30, kita di klakson mobil, kita kaget terus ngurangin speed, jangan. Tetap aja segitu. Tapi kita nanti geser pelan-pelan sedikit-sedikit sambil ngasih tanda. Kalau nggak mau ke kiri ya tangan kirinya gini. Kalau ke kanan ya tangan kanannya gini. Cuma kadang kan banyak orang tuh baru sepedaan pegang tangan satu dia nggak imbang gitu. Karena apa? Karena kadang posisi duduknya nggak pas. Biasanya gitu. Terus ada yang mungkin masih pakai sepatu cat tapi pedalnya klit, itu kan licin. Jadi kalau pegang tangan satu tuh agak
susah. Mending lebih baik itu kalau pakai sepatu cat tapi pedalnya itu pedal yang untuk sepeda biasa itu loh, yang pedal ada flat pedal. flat pedal itu aja. Lebih amannya itu sebenarnya. Tapi jangan yang clip terus ada istilahnya tuh ada portable-nya untuk pedal biasa, itu jangan. Itu licin ya, menurut saya itu licin. Semisal kalau kita lihat balapan Pro Tour itu kan jaraknya itu kan benar-benar mepet ketika berpeloton. Nah, untuk kita sebagai penghobi dalam komunitas, idealnya itu jarak normal kisaran berapa senti sampai berapa meter supaya kita tetap menahan angin itu aman tapi juga nggak terlalu mepet sama depannya, Mas Jo. Itu kan balik lagi ke program. Ya. Kalau aku di Holy Grail tuh tak kasih program cuma antara 35 sampai 38 ya. Sebenarnya kalau kita maintenance-nya speed-nya segitu, itu kita dengan nempel di belakangnya meskipun jaraknya cuma 10 cm itu aman. Karena kan yang depan kan nggak mungkin nurunin speed, itu aman. Tapi kalau kita yang bahaya itu dengan speed segitu tapi kita nempelnya di kirinya kalau nggak di kanannya, itu bahaya. Kalau ada yang depannya minta gantian untuk narik kan, cuma dia kita di kirinya geser ke kiri ya kita kesenggol. Makanya kan lebih baik kita istilahnya, kalau aku merasa aku kuat ya aku nempelnya nggak terlalu deket. Karena apa, aku tahu oh depanku Mario naiknya kayak lele katakan ya, belok gitu toh. Lele jumbo. Kadang aku sendiri juga ngasih tahu Mario, Mar lurus tenang gitu ya. Kita di belakangnya wajib ngasih tahu juga. Gak boleh percaya manusia loh musuh. Ya itu tadi balik lagi, jangan terlalu percaya sama yang di depannya kita, karena depannya kita tuh nggak tahu. Kayak aku tadi kan sering bercanda apa itu di jalan, karena kadang aku tuh merasa wah aku udah pengalaman itu guyon di jalan, jadi ini missnya itu yang bahaya. Missnya itu kalau kita goes di kota-kota itu kan kita nggak tahu dari gang, dari jalan-jalan samping-samping itu kadang ada yang dari pasar, kadang becak, kadang anak kecil, kita nggak tahu. Wong kayak Mario aja becak parkir diajar. Contohnya itu seperti itu gitu. Becak parkir diajar, tanjakan dituntun. Jago itu. Gak apa-apa ya Mario, buat contoh gak apa-apa. Kalau soalnya apa? Itu pengalamannya Mario nggak boleh kita tiru. Soalnya itu jelek. Kita tiru itu pengalaman yang positif aja. Terus tanya lagi, ini kebetulan ada yang tanya di channel Ya. ketika di Jepara pas semprit itu loh. Mungkin Ya. teman-teman juga nggak ngerti sempritan tuh artinya apa. Aku ini sebenarnya Apakah markirika kini mandito? sebenarnya inisiatifku untuk bawa fluid, karena apa ya, kita nggak tahu dengan musim seperti pandemi ini kan, orang-orang itu psikologisnya seperti apa kita nggak tahu. Entah itu ada masalah di kerjaan, ada apa, kalau kita teriak awas apa itu banyak orang tersinggung iya, gitu. iya. Kalau kita pakai fluid kan banyak orang itu kan oh ada apa ya, mungkin pikirannya ya ada pengawalan, ada itu kan. Kalau fluid kan identiknya seperti Jadi itu. kalau ada fluid kita semacam lampu kuning Ya. buat peleton dan buat Orang lain juga pengguna jalan. Jadi- kalau ada bunyi fluid pasti peleton belakang itu pasti nengok ada apa sih. Oh, soalnya kalau biasanya itu kan teriaknya kiu 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 gitu. Buat kita sebagai cyclist, ketika kita ngeliat program atau menu buat besok, kira-kira apa yang harus dipersiapin? Misalkan kondisi fisiknya harus gimana kah? Atau Pada dasarnya aku bikin program itu untuk per individu, tapi aku tarik garis besarnya tuh untuk mayoritas. ya. Di HCO kemampuannya HC itu masih sekian. Kadang kan kalau kita berpeleton itu program itu jadi ringan, tapi kalau per individu program itu jadi lebih berat, karena kita nggak tahu kemampuan per individunya masing-masing orang-orang. Teman-teman kita itu kan nggak tahu seperti apa gitu. Ya kita kuat, tapi kan belum tentu kenceng. Tapi kalau kita kenceng udah pasti kuat. Enggak juga Mario.
Mario kenceng. Mario kenceng. Sebenarnya itu program tak buat untuk per individu. Jadi kalau kita mau jalanin program itu sendiri tuh bisa, asalkan kita punya alat ukurnya. Itu aja. Minimal heart rate dan cadence. Cadence itu aja. Sebenarnya belok itu tergantung kita tuh punya nyali apa enggak Mbak Yesi. Terus Sepeda ini murah. sama teknik sebenarnya. Kalau kita belok, tapi kalau kita tadi yang pertama tadi ragu-ragu, ya enggak bisa. Harus yakin sama sepedamu itu, harus yakin dulu. Terus kita kalau belok itu ke kanan, ya lututnya kita buka ke kanan. Dipengkang gini Mas. Ya. Coba contohnya. Dari sepedanya. Kaki etok wae, kaki etok. Ya. Posisi kaki di atas gini toh, belok ke kanan. Posisi kaki. Nyenggol apa? Nyenggol aspal. Berarti kowe Marquez belok. Nyenggol aspal sampai prank. Bu. Tapi kok ada omongan kalau belok tetap diputar. Nah, itu sebenarnya untuk level yang lebih expert lagi. Kalau kita beloknya sebenarnya kayak aku, kalau beloknya kakinya diangkat tanpa muter itu lihat posisi corneringnya jalan. Kalau kita corneringnya U-turn terlalu parah, kita tidak bisa diputar. Tapi kalau beloknya huruf L itu bisa. Tapi pakai momen ancang-ancang itu, oh beloknya ke kanan, ancang-ancangnya posisi segini, langsung mepet. Tapi itu kan bahaya karena lawan kita kan motor. Makanya kan kalau aku kriterium di pemuda itu selalu jangan off sampai garis putih. Mentok garis putih baru belok gini. Itu kan soalnya apa? Kalau kita off dari garis putih, lewat dari garis putih itu lawannya motor. Gitu. Makanya kan paling aman sebenarnya pemuda karena apa? Kita belok ada pelindungnya trotoar. Belok pelindungnya trotoar. Yang paling ujung itu di poncol ya. Karena poncol itu nggak ada pelindungnya. Nggak ada batas trotoarnya. Jalan beringin. Tapi kalau di mana depannya Paragon itu ada, terus di Lawang Sewu itu ada, itu lebih aman sebenarnya. Cuma bahayanya kan kalau menghadapi jalan goyang itu kan kuncinya di tangan. Siku kita tuh jangan kaku gini, agak lemes tapi ininya tetap meremas hood dari shifter itu. Tapi sikunya kita relax. Jadi kalau kita belok ya lututnya buka, sikunya buka gini. Tapi ini neken, yang kiri neken. Kalau balik lagi beloknya ke kiri, ini buka, yang kanan ini neken. Karena apa? Ya neken ke bawah. Karena apa? Kita punya torsi ke ini, gravitasinya jalan itu. Kalau ini nggak neken, kita kebuang. Pasti offset. Belok itu, jadi kita neken ini, posisi neken ke bawah. Kalau nggak ditekan, dia pasti keluar. Ini sebenarnya tekniknya sama kayak MotoGP sama, cuman kecepatannya beda. Mas, kalau yang bener tuh belok tuh diturunin, dientengin atau enggak? Gear. Itu balik lagi ke kemampuan sebenarnya. Kemampuan. Jadi kalau kita pakai gearnya berat, apa yang katanya Mas Denny itu, momennya harus kenceng. Tapi kalau pas momennya pelan, kita wajib menaikkan rasio gearnya itu jadi diringanin. Karena apa? Biar angkatan awalnya itu enggak telat, bukan berat, telat ngangkatnya ya rombongan kenceng. Kalau pakai gear berat kan kita nyet pelan gitu. Harus interval ya. Jadi kalau kita berani pakai gear berat, ya kita berani nggak ngerem. Itu aja, makanya kan aku instruksiin remnya copot dua-duanya. Tapi bener loh. Kemarin nggak ngerem bisa ngikuti pelotan ya. Rem kaki, rem sendal. Rem klit John. Sebenarnya itu kalau teknik bersepeda tuh banyak, cuman ya kadang aku bikin program, bikin rute itu tak bentuk orang-orang nggak sih, itu tak bentuk sealami mungkin. Kayak rutenya itu kadang aku ke mana, Alteri, masuknya ke Krapia, Manyaran ya Pak ya? Pasadena. Kenapa? Di situ banyak polisi tidur. Jadi nanti dengan tanpa sadar itu kita pasti
ngentengin gear, Oh, pasti oke. berdiri gitu kan, pelan. Kurang pengen diri. Dan di intervalnya Karena Banyak di atas, Mbak Yes. sebenarnya itu balik lagi ke individunya Mbak Yesi. Mbak Yesi mungkin terlalu banyak rasa takutnya, belum pede. Sebenarnya menurutku Mbak Yesi itu udah mampu. Itu pasti kalau aku kayak aku race luar negeri tuh, kalau depanku banyak free wheel, aku pindah. Karena speednya dia nggak stabil, pasti dia di rombongan tuh gitu. gini, itu lebih capek. Makanya kan kalau kita ada program malam di AC itu speednya sekian. Nah, nanti yang depan itu semama aku konstan di 35. Belakang itu pasti kan lebih ringan, karena kan drafting anginnya kan nggak ada. Apalagi kita berpeloton banyak. Nah itu inisiatif dari kita, gearnya jangan disamain. Jadi kita di belakang itu biar caranya kita muternya nggak terlalu kekencengan. Soalnya kalau kita pakai di belakang itu kan nggak ada angin. Kalau gearnya sama, kita tekan sedikit dia laju. Apalagi sepedanya kan bearingnya keramik apa itu kan ada yang gitu. Jadinya lebih dientengin. Itu nanti kalau kita posisi narik ya diberati. Oh, drobar. Kita lihat kemampuan kita kan yakinnya tuh di hood apa di drobar. Tapi lebih aman tuh hood apa drobar. Karena apa? Nggak, kalau kita kena pumping jalan itu kita nggak bakalan jatuh. Cuman kan ada orang itu kan settingannya remnya nggak nyampe. Masalahnya di situ. Dan kalau berpeloton semua saling ngingetin. Ada apapun, ada di depan apa. Kalau kita melihat ya kita teriak nggak apa-apa, yang di grup belakang teriak nggak apa-apa. Semua kayak aku kadang kan missnya kan lihat jalan, aku melihatnya 100 meter ke depan, oh mulus. Begitu jalan tahu-tahu ada pumping jedak gitu kayak kemarin ya. Kayak Luna Maya, waduh. Tapi kalau mama kering ya jelek, syukur. Berdiri ya? Kenalin dulu, saya Sony, ini baru pertama kali Kulon Nuwun ini ikut HC. Ini Mas Projo, mau nanya ya, kalau ini tadi bahas tentang pelotonan ya. Kan sering banget kita kalau pelotonan, kadang depan kita tuh ketinggalan sama peloton teman depannya kan. Nah, kadang beberapa kali diingetin, ayo maju. Dia maju tapi nanti ketinggalan lagi. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya etikanya itu mendingan kita salib, kita yang di depannya dia suruh mundur atau piye, Mas? Makasih ya pertanyaannya ini sering dialami teman-teman hasil juga sebenarnya. Tapi kadang aku gini, tekniknya tuh kalau ada yang copot seperti itu, aku yang nemenin. Kalau rombongan depan lepas gitu, aku yang nemenin yang lemah. Jadi sambil tak dampingin, cara goesnya gini, nekennya seperti ini. Jadi diputer terus ditarik. Aku kasih tekniknya dulu. Nanti lama-lama kenceng. Nanti kita kan ada meeting point per poin, oh berhentinya nanti di Indomaret di sini gitu. Jadi kita ngasih rasa aman untuk yang lemah ini sebenarnya. Jadi kita dampingin, kalau yang kuat-kuat bengke wae di depan gitu. Jadi kayak dulu kayak Michael ketinggalan ya tak temenin, tak ajarin cara muternya seperti ini. Jadi kedepannya tuh dia ngerti, oh sepeda itu ternyata yang paling penting teknik. Jadi nggak asal kita goes kenceng, goes maksa tapi kuatnya cuman 5 menit udah copot gitu. Kita mending kita ke depannya, kita narikin sesuai kemampuannya dia. Karena gini, kalau dia copot otomatis dia lemah dan dia nggak ngerti cara untuk nambah speed seperti apa. Biasanya seperti itu. Makanya kayak Michael, Citra dulu copot itu pasti aku yuk nempel. Tapi aku tahu kemampuannya Michael segini, kemampuannya Citra segini. Jadi aku tahu, jadi aku bawanya 30 tapi konstan. Nanti tak naikin pelan-pelan tanpa istilahnya tuh ya nggak sadar dia tahu-tahu kenceng gitu aja. Tahu-tahu 40.
Soalnya kalau gini, tekniknya ya, tak ajarin tekniknya itu kalau ada yang copot, kalau kita pakainya RPM-nya terlalu tinggi, dia ngikutin kita. Jangan. Harus kita pakainya berat. RPM-nya tuh minimal 80. Kuncinya gitu, 80. Jadi kalau RPM-nya 80 itu kan berat. Jadi kaki kita tuh otomatis paling banyak nariknya daripada nekennya. Jadi itu teknik. Jadi nyiasatinya itu seperti itu. Jadi kayak nanjak. Latihannya tuh kayak nanjak. Jadi nanjak itu kan nggak bisa RPM 100 nggak bisa, pasti 70, 80, 70, 80. Jadi kalau kita datar pengen kenceng, RPM-nya dibikin segitu, tapi mayoritas hitungannya 100%, berarti nariknya sekitar 60%. Kaki narik ke atasnya 60%, nekennya cuma 40 des gitu loh. Aku tanyanya apa yang harus dipersiapkan malam harinya, misalnya untuk touring. Jamu dong. Jamu apa perlu mas? Makasih ya. Kalau kita ngadepin touring kayak touring TDP, touring kemarin ke Sepuro itu kan jelas kilometernya itu jelas berapa. Yang harus kita waspadai itu cuaca. Nah, kalau kita kan di bulan ini cuacanya mendung, bulan ini cuacanya panas. Nah, prepare-nya itu berarti kan malamnya itu kita kalau mau touring itu prepare-nya satu karbo. Bisa nasi, pasta, yang berjenis karbo. Jadi itu awet. Sama minum. Minum bisa Pocari, Parolit, sama Oralit ya. Bukan obat mules itu. Itu pengganti cairan. Itu. Jadi Mbak Yesi emang sering kemarin dehidrasi sering banget karena mungkin ya sibuk kerja terus lupa minumnya seperti apa. Itu fatal. Makanya kan lebih baik kita mau touring pagi timbang, nanti finish kita hilangnya itu berapa kilo. Kalau hilang sekilo aja dari normal berat badan kita itu udah indikasinya dehidrasi. 1 kilo. Jadi kita kalau sebenarnya itu kalau kita olahraga berkurang itu harus waspada sebenarnya. Berarti besok lagi kalau kita touring mobilnya yang awal kita harus bawa timbangan ya mas ya. Setelah finish semua nimbang. Ini jadi gini Mas Projo, kalau di peloton kan kadang ada yang goyang-goyang tuh. Nah itu sebenarnya tekniknya biar merekanya ndak goyang-goyang gimana sih Mas Projo biar ndak gini kan resikonya itu kan sangat itu parah. Itu lagi ke yang paling belakang. Istilahnya belakangnya yang goyang-goyang itu. Kalau dia goyang-goyang, kamu ndak goyang-goyang, ya kamu wajib jaga. Jaga maksudnya itu kamu di belakangnya dia ya tenang. Jangan ikut dia ke sini, ke sini. Ya sama nanti ke belakang ini semua. Jadi udah peloton tapi ulang-ulangan. Itu kuncinya tuh di situ. Makanya kayak aku dulu ngawal Mario kan kanan kiri toh. Tapi aku tetap gitu. Sekarang enggak ya Mario. Aku tetap jadi dia gini marurus jadi aku wajib ngingetin dan yang depan itu kalau diingetin istilahnya tuh Jangan sekali. ya itu ya harus istilahnya tuh juga belajar. Aku juga berpengalaman, aku juga masih belajar, makanya kan teman-teman hasil itu tempatku belajar juga. Ini kasih program ini, belajar lagi ya, sini belajar lagi, semuanya pada dasarnya itu baru semuanya. Jadi program besok baru, ndak hari ini ketemu hari ini sama itu ndak. Oke teman-teman, karena kita masih harus pulang ke Semarang, masih sekitar 40 km, jadi kita udahin coaching klinik kali ini tentang berpeloton. Terima kasih Mas Jo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat satu kata, satenya enak, kopinya enak. Kalau kita ke Kendal wajib kesini lagi, oke? Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit tanya jawab tentang etika berpeloton. Jadi itu
sedikit liputan tentang acaranya Holy Crank Coaching Clinic bersama Mas Projo. Silakan kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar, nanti aku atau Mas Projo akan bantu jawab. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat.